Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah kita bisa hadir dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah, diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, terutama semoga dijauhkan dari penyakit corona. Amin 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 ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Teman-temanku sekalian, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di Idul Fitri yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Teman-temanku sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana seseorang mengatakan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sepurone sing akeh, dan maafkan saya ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mengatakan demikian itu apakah sudah mencukupi untuk menggugurkan dosa kita terhadap orang tersebut? Ya, saya ulangi. Kita mengatakan mohon maaf lahir dan batin, kita kosong-kosong. Mohon maaf lahir dan batin, aku njaluk sepurone sing akeh. Mohon maaf lahir dan batin, aku njaluk sepurone, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apakah demikian itu sudah mencukupi, sudah menggugurkan dosa kita terhadap orang tersebut? Itu yang sekarang yang kita bahas. Dalam kesempatan ini, sebelum saya membahas panjang lebar dalam hal itu, saya sekarang ini memegang 3 kitab, ya, 3 kitab. Yang pertama ini adalah kitab Kasyifatus Saja. Ya, Kasyifatus Saja itu adalah karya Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu ulama Nusantara. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Ya. Yaitu karya Imam Al-Ghazali, yaitu Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga itu adalah saya sekarang megang kitab I'anatut Thalibin juz 4. Itu adalah sebagai hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Sebelumnya sebelum saya lebar menyampaikan tentang masalah yang permasalahan tadi, saya membacakan terlebih dahulu dari kitab Kasyifatus Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taubah wa qauluhu wa taubah wala salatu arkan. Al-awwal al-iqla, wa tsani anadmu ala fi'liha liwajillahi ta'ala, wa tsalitsu ila anqal, wa tsalitsu al-azmu ala alla ya'uda ila mithli abadan, ila anqal fala tahsyu tabatuman lam ya'zam ala adamil aud wa hadza illam yata'allaq bil al-masyah bil adam, fa in ta'allaqat bihi falaha syartu rabi'in wa huwa raddu dzalama ala sahibiha au tahsilil bara'ah minhu tafsilan la ijmalan. Itu dari Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja. Kemudian dari kitab Ihya Ulumuddin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi ayu arifahu qadra jinayatihi wa ta'arradahu lahu fal istihlal al mubham la yakfi.
Wa rubbama la urfa dzalika wa kasrut ta'diyatihi alaihi lam yatruk nafsuhu bil ihlal. Kemudian itu dari kitab Ihya. Kemudian dari kitab I'anatut Thalibin. Dari kitab I'anatut Thalibin saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu qala ba'duhum yatawaqqafu fit taubah ila akhirih ayahtaju fi sihhati taubah minaz zina ala istilai zawdil muzanni biha illam yakhaf fitnah. Wa qawluhu wa illa ay bi an khifa fitnah. Wa qawluhu falyatadarra ila akhirih ay falyatawaqqafu ala istihlal bal yakfi atadarru ila Allah ta'ala fi irda'il khasmi anhu. Wa qawluhu wa ja'ala ba'dhum ila akhiri qala fi zawajir ba'da kalamin wa qadiyatu ma dzakarahu ay al-Ghazali min syurutil istihlal fil haram asyamil lizawjah wal maharim kama syarrahu bi. Teman-temanku sekalian, setelah kita membaca dari 3 referensi kitab kuning itu, bahwa kita mengatakan kepada orang lain minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, njaluk sepurone sing akeh, kita 00 dan seterusnya, baik itu secara langsung berhadapan atau lewat medsos, ya lewat WA atau lewat Facebook dan lain sebagainya, itu adalah tidak mencukupi untuk menggugurkan dosa kita kepada orang lain. Tidak, sekali lagi, bahwa hal demikian tersebut ini adalah tidak mencukupi atau tidak mewakili, tidak menggugurkan dosa kita kepada orang lain. Makanya dalam kitab Ihya itu dikatakan fal istihlal al mubham la yakfi. Minta kehalalannya kepada orang lain tapi menyebutkan yang tersebut ini masih global, maka layakfi, maka itu hal tersebut ini tidak mencukupi, tidak bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Kasyifatus Sajah tadi, itu adalah au tahsilil bara'ah tafsilan la ijmalan, maka menghasilkan meminta keriduannya, meminta kebebasannya tersebut ini harus kita menjelaskan secara terperinci, bukan secara global. Contoh, saya minta maaf kepada kamu karena saya telah ngerasani kamu, karena saya telah menggunjing kamu, gunjingannya saya adalah begini. Kira-kira kamu ikhlas apa enggak? Kira-kira kamu ridho apa enggak? Saya telah mengadu domba kamu, mengadu dombanya adalah begini. Kira-kira kamu ridho apa tidak? Jadi harus dijelaskan, harus tafsiliyah, harus diperinci apa yang menjadi dosanya. Saya pernah nyolong jambu kamu, kira-kira kamu itu ikhlas apa tidak? Saya pernah misui kamu, tapi kamu tidak tahu. Saya misuhnya adalah begini, kira-kira kamu ikhlas dan ridho tidak? Itu. Maka al-istihlal al-mubham itu layakfi, tidak mencukupi. Tahsilul bara'ah harusnya itu adalah tafsilan, harus secara terperinci menjelaskan, la ijmalan, bukan secara global. Gitu. Kalau misalkan dia pernah mencuri hartanya kalian, hartanya orang, entah mencuri mangga, entah mencuri uang, entah mencuri apapun, maka jalan satu-satunya itu adalah satu, mengembalikan. Kalau misalkan tidak mengembalikan, ya minta kehalalannya, gitu. Atau misalkan pernah menggosok, pernah menggasap, kalau misalkan barangnya masih ada, ya harus dikembalikan. Kalau misalkan barangnya itu sudah habis karena dijual atau misalkan rusak atau yang lainnya, maka harus diganti atau minta keriduannya atau keikhlasannya orang tersebut. Jadi harus dijelaskan secara terperinci, gitu. Jadi tidak cukup kita mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terus kemudian
dosa kita terhadap orang tersebut adalah gugur dan selesai, gitu tidak. Harus terperinci. Karena apa? Karena ketika kita itu menjelaskan, belum tentu dia itu adalah orang yang ikhlas kepada kita, orang yang mau untuk memaafkan kepada kita. Akan tetapi dalam kitab I'anatut Thalibin itu disebutkan ya tentang hakul adami. Kalau misalkan hakul adami itu ketika saya itu menjelaskan kepada orang tersebut ini adalah menambah khusumah, menambah permusuhan, menambah kegaduhan, ya misalkan saja pernah mengadu domba dia. Kalau misalkan saya jelaskan, dia akan marah dan wis gak nyopo nang aku gitu. Malah akan terjadi percekcokan. Atau misalkan pernah menyelingkuhi istrinya misalkan. Ini kalau misalkan sampai disebutkan, ya jelas bacoan, jelas celuritan. Maka boleh dalam kitab I'anah itu disebutkan, boleh kita itu meminta maaf secara global dalam hal itu. Kemudian kita itu meminta maaf kepada Allah, tadarruk kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kita memang benar-benar niat untuk bertaubat kepada Allah dan tidak mau mengulangi kembali dan seterusnya. Tadi disebutkan dalam Kasyifatus Saja itu adalah harus ikhlas. Dan juga alla ya'uda alaihi ala dzambin ala dzalikal dzambi, tidak akan mengulangi terhadap dosa tersebut. Makanya kan dalam hadis dikatakan al hasanat tadhhabna as-sayyi'at, bahwa yang namanya kebaikan tersebut ini bisa menghapus keburukan. Para hadirin sekalian, akan tetapi bukan berarti kita itu tidak baik mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu sangat baik sekali. Dan itu kalau misalkan dikatakan bid'ah, ya bid'ah hasanah. Karena apa? Karena kita itu ketika mengatakan demikian itu adalah kita merespekkan atas kesalahan kita. Kita merasa salah. Pada waktu kita lebaran itu kan sudah berhenti untuk menang-menangan itu mungkin. Maka kita beralih pada saling mengalah, saling merasa salah dan seterusnya. Itu baik gitu. Walaupun sekali lagi teman-temanku sekalian, bahwa yang namanya istihlal, minta halal atau minta ridho atau minta ikhlas tersebut, ini tidak hanya di Idul Fitri. Setiap hari boleh, bahkan wajib kita itu untuk meminta maaf atau istihlal kepada orang lain apabila tersebut minta halalnya, minta ikhlasnya, minta ridhonya apabila itu adalah merupakan hak adami. Seperti ngerasani, menggunjing dan seterusnya, mengadu domba dan seterusnya. Wajib, tidak harus ngenteni, tidak harus menunggu Idul Fitri gitu. Tapi sekali lagi bahwa di Idul Fitri tersebut ini adalah dikatakan dalam kitab Fathul Bari, ya, dalam kitab Fathul Bari juz 2 Shahifah atau halaman 443 dikatakan idharus surur fil a'yad min syi'ariddin, bahwa memperlihatkan kegembiraannya pada waktu Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk memperlihatkan gembiraannya. Dan juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri itu menunjukkan kegembiraannya, minal aidin wal faizin. Itu termasuk min syi'ariddin, itu termasuk adalah syiarnya sebagai tanda dari syiar-syiarnya agama. Dan itu ya baik gitu. Kita tidak tahu yang memberikan maaf itu kan Allah. Allah itu adalah Al-Ghafur, ya, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Ya bek menowo kata orang Jawa. Kalau misalkan saya itu mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, secara tidak langsung terus kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi. Akan tetapi kalau misalkan dalam kitab dikatakan itu masih belum mencukupi. Artinya harus menjelaskan secara terperinci. Ya, harus menjelaskan secara terperinci.
Kalau misalkan punya hutang ya maka harus dibayar sesuai dengan zakat temponya. Kalau misalkan pernah mencuri maka harus dikembalikan. Kalau misalkan harta tersebut ini sudah hilang maka harus mengganti. Sama juga dengan gosok, gasap. Maka kalau misalkan dia itu sudah hilang ya harus mengganti dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali kalau misalkan dia itu sudah meridhoi, mengikhlaskan, wis gak apa-apa wis, nggak apa-apa sudah. Jadi sekali lagi bahwa minta maaf itu harus tafsilan, layak fi al-mubham, maka tidak cukup untuk menyebutkan secara samar hanya mohon maaf lahir dan batin saja. Akan tetapi saya katakan tadi bahwa itu adalah merupakan hal yang baik untuk kita izharkan, untuk kita jelaskan sebagai syiar agama. Dan semoga kita dengan mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, teman-teman, saya sekarang dengan kamu sudah kosong-kosong, jaluk sepurone sing akeh dan seterusnya. Ya semoga memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Allah itu kan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Akan tetapi setelah itu tetap kita itu adalah tadarruk kepada Allah dan juga minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah, memperbanyak hal-hal kebaikan kepada Allah. Karena dalam hadis tadi saya sebutkan bahwa kebaikan tersebut ini bisa menghapus keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Jadi saya hanya menjelaskan tentang hukumnya, kira-kira sudah gugur tidak dosanya seseorang yang mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu saja. Kalau baiknya itu baik sekali, kalau baiknya itu adalah baik sekali, dan itu doa ya, dan itu ya doa, dan itu ya doa gitu. Minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kepada fitri, kembali kepada orang yang suci, dan juga kembali kepada orang yang beruntung, yaitu faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Itu semuanya doa dan itu yang bagus gitu loh. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin, amin amin ya rabbal alamin. Dan itu bagus dan itu doa gitu. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan baik kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe apabila itu merupakan suatu kebaikan, apa salahnya kita mendukung kebaikan? Itu merupakan sebuah pahala tersendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.